Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten video learning perpustakaan UMY bersama saya Muhammad Erdiansyah. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mengupgrade storage yang ada di Zotero. Seperti yang kita ketahui teman-teman, apabila kita menggunakan Zotero dan kita menggunakan akun yang sudah terbuat di Zotero, itu punya kapasitas yang mana kapasitas di Zotero sendiri itu hanya 300 mega. Yang mana kalau misalkan teman-teman menggunakan aplikasi Zotero dalam jangka panjang dan menyimpannya itu di cloudnya Zotero, itu mungkin tidak cukup gitu kan. Lalu untuk menambahnya gimana gitu? Zotero memberikan beberapa alternatif, yang mana kalau teman-teman ingin mengupgrade dari yang free ke yang berbayar, di sebelah kanan ini kalau teman-teman ingin mengupgrade ke 2 GB itu butuh $20, 6 GB butuh $60, dan seterusnya sampai yang unlimited itu $120. Ini kalau nggak salah per bulan, atau saya kurang tahu di situ. Namun ada alternatif lain yang mana teman-teman bisa mengupgrade storage dalam penyimpanan teman-teman yang ada di aplikasi Zotero ini menjadi lebih banyak dan gratis. Caranya gimana? Ada plugin yang mana bisa membantu teman-teman untuk mengkonekkan penyimpanan teman-teman ke penyimpanan cloud yang ada di luar Zotero. Misalkan teman-teman menggunakan Google atau Gmail, itu bisa dikonekkan ke Google Drive. Atau teman-teman yang menggunakan email Microsoft atau Outlook, itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi OneDrive. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan menggunakan aplikasi OneDrive, yang mana kalau kita misalkan menggunakan OneDrive sendiri, itu kita dapat fasilitas 5 GB. Kalau misalkan teman-teman yang institusinya itu menggunakan OneDrive atau Microsoft gitu ya, itu biasanya menjadi bisnis, berubah yang dari basic menjadi bisnis, itu kapasitasnya ke 100 GB. Di Google atau Google Drive itu kapasitas free-nya itu 15 GB. Dan kalau yang berlangganan itu lebih dari itu. Di sini ada beberapa step yang teman-teman perlu lakukan, yang mana teman-teman perlu menginstal pluginnya. Ada salah satu plugin yang mana di Zotero 7 itu bisa teman-teman gunakan plugin Artanger. Lalu yang kedua, teman-teman perlu menginstal aplikasi Microsoft OneDrive. Bagi yang menggunakan OneDrive, kalau misalkan yang menggunakan Google Drive, teman-teman bisa mendownload aplikasi, menginstal aplikasi Google Drive itu sendiri. Langkah pertama, teman-teman perlu lakukan login dulu email teman-teman, yang mana email ini nanti akan dikonekkan ke aplikasi OneDrive. Ini saya coba sign in dulu. Jadi saya sign in dulu agar apa yang ada di laptop saya itu ada penyimpanan cloud yang tersambung gitu. Dan ini teman-teman butuh koneksi internet gitu ya. Lakukan sign in, terus next lagi. Nah, pada tahap ini teman-teman bisa buat sendiri ya, bisa buat lokasinya. Misalkan teman-teman pengen membuat lokasi khusus gitu di penyimpanan teman-teman. Nah, teman-teman bisa bikin folder khusus di Zotero gitu. Misalkan di penyimpanan OneDrive ini teman-teman bisa bikin folder baru, misalkan Zotero data. Ini untuk yang direct, yang basicnya. Terus untuk yang direktorinya nanti di dalam foldernya ditulis, diisi directory data. Untuk penamaannya bebas, jadi teman-teman bisa pilih ini ke manapun gitu ya. Setelah select folder, pilih use this folder. Sudah, setelah itu next.
Nanti di sini akan ditanyakan untuk yang di backup apa saja, itu bebas. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak menghendaki, pilih yang I will do it later gitu. Terus ini yang not now, karena saya tidak mau yang tidak mengupgrade gitu. Lalu next, 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 dan later gitu. Nah, kalau sudah, langkah kedua, setelah aplikasi OneDrive-nya sudah kita lakukan sign in, terus teman-teman ingin menginstal plugin-nya, teman-teman bisa cari di Google Attenger Zotero 7. Dan perlu diketahui teman-teman, plugin ini berlaku untuk pengguna Zotero 7. Jadi kalau di Zotero 6 itu teman-teman bisa menggunakan Zotfile. Kalau di Zotero 7 teman-teman bisa gunakan Attenger gitu ya. Nanti buka website GitHub-nya, lalu kita cari masternya, yang mana file masternya itu ekstensinya XPI. Nah, di GitHub ini nanti teman-teman cari di yang last release-nya, diklik aja, lalu setelah itu dicari file XPI-nya. Nah, ini nanti di download. Kita download di menu download. Nah, setelah terdownload, nah langkah selanjutnya kita install di aplikasi Zotero-nya. Caranya, teman-teman silahkan buka aplikasi Zotero-nya, lalu pada Zotero 7, ini khusus yang Zotero 7, teman-teman buka bagian tool di sini. Lalu pilih plugin yang di sini. Setelah itu, untuk cara menginstalnya, teman-teman bisa pilih icon gerigi ini, icon setting, diklik, dibuka, lalu pilih yang install plugin from file. Sini dibuka, terus teman-teman pilih Zotero Attenger di sini, terus pilih open. Maka plugin Zotero Attenger-nya sudah terinstall di sini. Lalu langkah selanjutnya, setelah terinstall, kita lakukan manage di sini ya. Kita cek apakah sudah aman atau tidak. Kalau sudah aman, kita close plugin manajernya. Setelah semua terinstall, langkah selanjutnya kita atur penyimpanan yang ada di Zotero, yang mana kalau teman-teman lihat ini ada yang sudah ada PDF-nya, itu kita atur lokasinya, kita pindah ke yang terkoneksi dengan OneDrive-nya sendiri. Caranya, pilih edit di sini, lalu pilih setting. Lalu di bagian setting ini akan ada Attenger di sini. Pilih Attenger-nya. Lalu untuk source path-nya kita pilih dulu lokasinya di mana. Akan di Zotero data yang sudah saya buat tadi, Zotero data, select folder. Sudah, lalu yang selanjutnya kita buka lagi setting, terus ke Attenger lagi. Nah, untuk yang selanjutnya di sini pilih choose lagi, terus kita pilih. Jadi kalau teman-teman misalkan di posisinya tidak di dalam sini ya, teman-teman bisa cari aja di bagian sini, bagian Google OneDrive, terus pilih folder yang sudah kita maksud, terus pilih foldernya. Yang kedua, pilih yang directory data. Jadi nanti kalau sudah kita pilih directory datanya, nanti file yang akan kita pindah nanti akan masuk file PDF-nya ke dalam situ. Jadi di Zotero-nya sendiri nanti hanya akan menyimpan metadata saja. Jadi file PDF-nya tidak tersimpan, file PDF-nya pindah ke OneDrive, metadatanya tetap tersimpan di Zotero. Lalu setelah semuanya sudah tersetting, selanjutnya kita akan mencoba membackup gitu ya, membackup file PDF yang ada di Zotero ke OneDrive. Di caranya teman-teman Ctrl A di sini, lalu di klik kanan,
Setelah itu di bagian attachment manager nanti teman-teman pilih yang rename and move attachment. Kita tunggu sambil si plugin-nya akan bekerja. Jadi nanti file PDF-nya akan pindah yang sebelumnya ke penyimpanan Zotero yang kapasitasnya 300 MB berpindah ke OneDrive gitu. Apabila sudah selesai, nanti teman-teman bisa lihat file yang sudah terbackup di OneDrive akan berbeda. Yang mana sebelumnya tidak ada link di sini, sekarang ada, dia berubah menjadi link. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini yang ada PDF-nya itu berubah semua menjadi link semua. Lalu bagaimana yang file ini? Nah, karena file ini belum ada metadatanya, jadi dia belum bisa terbackup gitu ya. Jadi kita perlu bikin parent itemnya dulu, baru dia nanti bisa di backup di OneDrive. Dan kita bisa lihat di semua file itu sudah terlink. Dan untuk memastikan, teman-teman bisa cek di websitenya Zotero, yang mana yang tadi sebelumnya 102,9 MB, coba kita refresh, sekarang berkurang drastis menjadi 2,3 MB gitu. Jadi file-file PDF yang sebelumnya terbackup di website Zotero sekarang berpindah di OneDrive. Lalu pertanyaannya, apakah ini masih bisa dibuka? Masih teman-teman, selama OneDrive-nya tidak teruninstall maka itu bisa dibuka dan kita tetap bisa buka di Zotero-nya seperti ini. Jadi teman-teman double klik nanti akan tetap terbuka seperti biasa begitu. Kalau teman-teman ingin mengetahui lokasinya di mana, teman-teman bisa cek langsung di Windows Explorer atau teman-teman bisa cek di Show File di sini. Jadi diklik kanan, diklik Show File, nanti akan muncul yang ada di penyimpanan Zotero-nya. Dan ini pun enaknya saat kita lihat di sini ya, ini menyesuaikan dengan yang ada di Zotero. Jadi saat kita sudah membuat yang namanya folder yang ada di Zotero, seperti yang di tempat saya, ada Sustainable Tourism, ada Method, ada Regresi, dan lain sebagainya, itu di folder OneDrive-nya dia juga menyesuaikan teman-teman. Jadi di sini ada folder Sustainable Tourism, terus nanti kita buka pun masih ada isinya. Ini sepertinya belum selesai. Nah, ini ada metode, regresi, dan file yang ada di Sustainable Tourism sendiri. Di folder regresi pun ada sendiri, gitu. Dan di luar folder yang tidak masuk di folder pun ada juga. Nah, ini sudah menyesuaikan yang ada di penyimpanan ini gitu. Jadi teman-teman saat misalkan ingin membuka langsung file PDF-nya di Windows Explorer pun bisa. Namun ada satu kelemahan yang mana sebenarnya ini bisa dikatakan kelemahan bisa atau bukan, tapi tinggal kembali ke kita, yang mana kalau teman-teman sudah membackup di OneDrive atau di Google Drive, terus teman-teman membuka standby di 2 device atau 3 device, misalkan satu di laptop, satu di komputer, dan lain sebagainya. Saat teman-teman berpindah ke device yang kedua, teman-teman harus located ulang gitu. Located ulangnya caranya gimana? Teman-teman bisa cek tetap install Attanger-nya sendiri, lokasinya disamakan, lalu teman-teman nanti located ulang sesuai dengan nama filenya gitu. Jadi nama file ini akan tetap sama, teman-teman tinggal cari saja di OneDrive-nya yang di device lain, nanti tinggal di located ulang, nanti akan tetap sama, bisa membuka file PDF-nya di Zotero. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.